Pagi ini cuaca cukup cerah, mengiringi langkah kaki saya yang memang tidak bergerak cepat. Walau embun belum beranjak dari dedaunan, telah banyak manusia yang lalu lalang berangkat mengais rezeki. Tanpa sengaja, saya melihat tumpukan tikar berjubel merapat dengan bau khas tembakau di sebuah halaman rumah. Entah mengapa, tumpukan tikar anyaman bambu bekas tembakau itu menggugah rasa keingintahuan saya. Ketika saya memasuki halaman rumah itu, saya menemukan seorang wanita yang berbeda. Berbeda, karena ia adalah satu-satunya pekerja wanita yang ada di sana. Kok banyak banget tikarnya? Mesti yang kucing kita kok gitu. Ini sebanyak ini mau diapain, Bu? Bisa di mau. Gimana? Bisa di. Bisa dia tuh diapain, Bu? Mau dijual? Namanya Bungatin. Wanita setengah baya ini melakukan pekerjaannya sebagai pelipat tikar bekas tembakau. Kayak yang di depan tadi ya, Bu. Pekerjaannya ini sudah Sebanyak dilakukan ini, Bu, cukup dibilang lama. Berawal dari kebutuhan ekonomi yang semakin sulit untuk dicukupi. Makanya gimana ini? Apalagi suaminya yang hanya bekerja sebagai penarik becak, menggugah hati nurani Bungatin untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Ngatin. Petang polo. Nggih niki kadang lek anu lempun waras mboten sakit niku nggih sadean kulup nggih kayu. Nggih niku tok. Nglempiti kloso. Seperti inilah Bungatin mengawali hari-harinya. Pekerjaan sebagai pelipat tikar bekas tembakau ini telah dilakukannya selama beberapa tahun terakhir. Walau upah sebagai pelipat tikar sangat sulit untuk dikatakan cukup, tetapi dengan semangat menghidupi keluarganya, Bungatin tetap akan melakukan pekerjaan ini. Meskipun hanya sebagai buruh pelipat tikar, keluhan-keluhan tidak pernah keluar dari bibir Bungatin. Bungatin terus melakukan pekerjaannya dengan semangat dan kesabaran. Terkadang, Bungatin harus berhenti sejenak untuk beristirahat, hanya karena tenaganya tak sekuat teman-teman laki-lakinya di gudang ini. Selanjutnya, kaki berotot dan tangan perkasanya yang berbicara. Nggih nganu dicai baku ngeten keranjang. Notai keranjang ngeten. Nggih. Bayarane 50. Ini biasanya Ibu ngelimpetin tikarnya sampai jam 3 ya, Bu ya? Habis gitu kemana, Bu? Biasanya? Pulang langsung. Pulang? Nggih, Jauh nggak, Bu, rumahnya? nanti kira mau. Boleh ikutan nggak, Bu? Saya pengen tahu Ibu kalau habis
ngelipetin tikar gini, terus biasanya ngapain lagi gitu Bu di rumah? Terus nggih manjen manten iki gantus meneng depi. Istirahat di rumah ya Bu ya? Nggih. Saya ikutan ya Bu ya ke rumahnya Ibu. Gimana kalau sekarang aja ke rumahnya Ibu? Ini udah selesai kan? Udah selesai. Rumahnya Ibu yuk. Saniki ya ampun ah. Iya, kalau udah selesai nggak apa-apa Bu sekarang. Sangat cekatan, Bung Atin membuka tali simpul gulungan tikar dengan beberapa temannya bersama-sama mengangkat tikar, digelar, dan diinjak. Bung Atin adalah satu-satunya wanita yang bekerja di sini. Meski begitu, Bung Atin tidak pernah merasa malu. Karena baginya tidak ada kata malu untuk menghidupi keluarga. Tidak akan ada perbedaan gender selama nurani Bung Atin mengatakan, keluargaku butuh aku untuk kehidupannya. Hasil menjadi buruh tukang gulung tikar tidaklah banyak. Apalagi jika pabrik rokok mulai sepi dan jarang mengirimkan tempat tembakau. Bung Atin pun tak pernah memberikan harga untuk mendapatkan upah. Rasa syukur selalu terucap. Dari hasil yang diberikan pengepul tikar, berapapun itu, jika cukup untuk mengisi perut kosong bagi keluarga kecilnya, Bung Atin sudah sangat akan berterima kasih. Lek nganu niku sadyan niku nggih rong dina pisan. Dodol niku rong dina pisan niku rong bentel. Rong bentel niku kalih dosa. Nek sak minggu pindho ngeten lho. Kadang ngono nggih ping 3 ngeten. Pun. Kalau berangkat nyari kayu jam berapa? Berangkate niku nggih 8:30. Pagi. Nggih, jam 8 ngeten. Di mana Bu? Ini rumahnya. Saya masuk ya Bu ya? Nggih, Mas. Jadi habis gini Ibu cari kayu ya Bu ya di Tegal. Nggih. Jauh nggak Bu Tegalnya? Nggih tebe. Wah, Terus itu mobil. kalau saya ikutan boleh kan Bu? Oleh sampean boleh. Ikut cari Nggih, kayu. Terus kapan Bu? Sekarang aja ya Bu ya? Ayo Bu, sekarang Bu cari kayu kita Bu. Sepulang dari bergulat dengan gulungan-gulungan tikar dan bau tembakau yang menyengat, Bung Atin melanjutkan pekerjaannya mencari kayu bakar dan sayur-sayuran di ladang tetangga yang nantinya akan digunakan untuk memasak. Jauhnya ladang tidak menghentikan langkah kaki Bung Atin. Di balik lumpur pekat, Bung Atin mulai berkubang, mencari 1 atau 2 ikat sayur genjer yang akan dimasak. Sulit untuk bergerak di dalam kubangan lumpur ini, sesulit kehidupan Bung Atin.
yang harus berdiri tegak, menengadah ke langit, dan berharap kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Lek sempurna mboten enten kulum nggih nganggur, tasih ande mboten enten udan. Pedes kajeng tok ngenten. Apa anu nggih golek kulup barang. Kayunya dijual kayu. Nggih, sak bentel niku sedasa. Men beras niku sak tempuran niku sak kilo kali sak lawu nih, mpun niku tok. 10.000 niku. Capek banget. Ya udah Bu, ayo Bu. Kita ambil kayunya ya Bu ya, habis gini ya Bu ya. Habis ambil kayu baru pulang ya Bu ya. Sayur-sayuran pun telah terkumpul. Kini saatnya Bungatin memilah-milah ranting-ranting kering yang hendak digunakan untuk memasak. Carang ranting yang melukai tak juga bisa menghentikan kesabaran dan semangat Bungatin. Bungatin mengumpulkan ranting-ranting, mengikat, dan mengangkat di atas kepala yang sebelumnya telah dialasi handuk usang. Boleh wangsule jam 8:30 wangsul. Ngentosi le goreng mendol. Goreng mendol untuk apa, Bu? Nggih damel nedha gelawu niku. Ditaruh dulu Bu. Ditaruh mana? Misi. Ini ditaruh mana Bu? Ten pawon. Taruh langsung ke pawon aja. Nggih, ten pawon. Bungatin belum beristirahat untuk mengusap keringatnya ketika telah sampai di rumah. Bungatin masih harus dihadapkan dengan peranannya sebagai ibu rumah tangga yang harus memasak dan merawat anak-anak. Apalagi Bungatin memiliki seorang anak yang memiliki kondisi psikologis yang amat memprihatinkan. Tapi di sini Ibu sambil ngerawat yang anak-anaknya yang masih kecil itu, yang masih sekolah. Nggih, anjen sakit niku. Oh, ada yang sakit Bu? Sing mboten nyambut damel niku, ndek tenturan niku ngedusi, nggih ngladeni mangan. Wonten budal golek kayu. Itu sakit apa Bu anaknya? Nggih bingung nih sing ngene digendengno ngeten. Digendengno. Nggih. Digendengno kayak gimana sih Bu? Saya kok agak nggak ngerti. Digendengno niku nggih wong Bampung ngeten nyambung niku lho. Kalau saya lihat gitu keadaannya anaknya Ibu yang lagi sakit, bisa? Nggih. Ya Bu, nanti saya lihat ya Bu ya. Nggih. Namanya Irawan. Pemuda ini telah 6 tahun terbaring tak berdaya di lantai yang hanya beralaskan karpet lusuh. Kondisinya amat sangat memprihatinkan. Bau menyengat mengganggu penciuman, dikarenakan kamar yang tidak pernah dibuka untuk membiarkan angin segar masuk. Ketakutan menghampiri Bungatin. Jikalau kamar dibuka, Irawan akan melarikan diri. Nurani seorang ibu yang dihadapkan pada posisi sulit selalu menggelayut di dalam diri Bungatin. Setiap hari gini terus. Mas, udah berapa tahun Bu kayak gini? Niki ya, pun 6 kejengin 6 tahun.
6 tahun ya Bu ya. Umurnya berapa Bu? Umurnya pun kali doso. Pun 20 nih. Wong adene pun gak ada juga setunggal. Ini setunggal. Tapi kalau misalkan makan gitu, makan sendiri apa ibu yang suapin? Napa? Kalau masnya makan gitu, ibu suapin apa makan sendiri? Nggih, mak kula nedha nggih nedha. Pokoke kula nedha dhisik niki stasi tilem nggih kari ngoten. Tapi makannya sendiri ya Bu? Nggih, enten turun iki mangane. Kadang nek di pawon. Udah dibawa berobat belum Bu? Nggih. Tapi kula kengken doktere nyampur wedang kadang nggih campur sego. Kata dokternya gimana Bu? Sakit apa ini namanya? Pokoke diobati. Nggak tahu ini sakit apa. Nggih. Pokoke boten doan mangan niku kula tedani Pak. Di Pak Arif niku. Yen wis keluwane napa nggung kene wetenge ngoten. Yen kula mangken diobati. Tani kok obatnya enten? Mau tapi minum obatnya? Lah nggih kula sing ngombeaken lha kula nggih mboten purun. Ibu yang nyuapin gitu, nyuapin obatnya. Yang merawat siap Bu. Bapaknya kemana? Nyambut tamu becak. Bapaknya becak juga tiap hari. Mas, nggak bisa ngomong Bu. Mboten nek ngono tok gedhe-gedhe tok nek noleh. Tapi ibu ajak ngomong ngerti. Nggih, lha panane kula keluwan nggih nguasno. Nek pancen kula sempurna lah panane kadang iso ngomong siji wae. Mak. Ya kepengin ae Mbak, ayo bebane ngono. Ya kepengin koyo kanca-kancane ngono. Lah iki digane pemerintah iki mubeng tok. Ya ngene iki digane ngene iki. Jero ki duduk gedhe iki. Kandane ora iso nggae omah, sampean uripe sing ngene tok ae. Cukup Bu, saya biar masnya istirahat aja, kita di depan aja. Tidak banyak hasil yang didapat sebagai seorang buruh pelipat tikar atau pencari sayur dan kayu kering. Penghasilan tak pasti membawa kondisi Bungatin menjadi seorang ibu dengan berbagai kesulitan hidup yang dijalani. Ibu, makasih banyak ya Bu ya. Hari ini saya udah dibolehin ikut kegiatannya Ibu sehari-hari. Mulai dari ngelipetin tikar tadi ya Bu ya. Cari kayu, masak, cari sayur dulu sih tadi ya. Masak, terus sama dikenalin sama anaknya Ibu yang lagi sakit. Masih banyak Bu. Kagum banget sama Ibu, soalnya Ibu dengan usia yang segini sudah tua, tapi Ibu tetap aja kerja terus, semangat terus ngerawat orang rumah juga, ngerawat anak. Gue ngerawat uang. Makasih banyak ya Bu ya. Kerja kerasnya Ibu udah memotivasi saya banget. Dan ini Bu, ada bingkisan dari Bodhicitta Dhamma TV. Mohon diterima ya Bu ya. Makasih banyak Bu, buat hari ini saya pamit pulang dulu. Permisi Bu, monggo. Bu, saya pamit pulang dulu. Salam buat orang rumah ya Bu ya, buat Bapak sama buat anaknya Ibu yang lagi sakit juga ya Bu ya. Saya pamit pulang dulu Bu. Makasih Bu. Kisah ini adalah salah satu kisah nyata dan masih banyak dijumpai di sekitar kita yang beragam. Di dekat kita, bahkan sangat dekat dengan kita. Kisah sebuah keluarga dengan berbagai keterbatasannya. Keluarga kecil yang terus berjuang dengan semangat. Kesabaran juga senyum simbol mereka. Sebuah kisah yang menanti kepedulian kita.